Resepsi di dalam pernikahan atau walimah, maknanya adalah bersyukur, bergembira atas pintu halal yang telah Allah bukakan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kurang lebihnya seperti itu. Bersyukur sendiri hukumnya wajib, akan tapi mensyukuri dengan cara berwalimah, mengadakan walimah adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Bersyukur bisa saja dia menghadirkan terima kasih dengan menjaga pernikahan, harus dong. Menghargai pasangan, itu mensyukuri karunia pernikahan. Tetapi bersyukur dalam bentuk walimah hukumnya adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Bukan gebernya. Artinya semampunya. Kalau Nabi menyebutkan aulim walau bisyah, maka membuatlah walimah biarpun hanya menyembelih satu kambing, yang punya kambing, nggak punya satu ayam. Artinya hendaknya kita membuat satu kegembiraan, kesenangan yang paling minimal dirasakan oleh keluarga besar, untung-untung tetangga. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i memang seperti itu, punya makna kegembiraan. Tapi dalam mazhab Imam Malik punya makna isyhar, memasyhurkan, mensyiarkan pernikahan. Karena seperti yang disebutkan kemarin, dalam mazhab Imam Malik kan nggak harus ada saksi, tapi harus ada isyhar. Ya, semacam ini punya fungsi untuk memasyhurkan pernikahan. Yang jelas dalam mazhab jika jumhur lah, walimah itu sendiri adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Tapi harus ada rambu-rambunya kalau mampu. Akan menjadi haram kalau dengan harta yang haram. Apalagi menumbuhkan kesombongan. Jangan dianggap Anda mendapatkan pahala kalau Anda mengadakan walimah hanya tren sombong-sombongan. Harus nyewa tempat yang mewah dengan gebyar yang, tapi dengan rezeki yang haram. Apalagi acara tersebut dibarengi dengan keharaman. Maka walimah menjadi tidak dianjurkan lagi bagi dia. Karena justru dia akan membuat ladang kemaksiatan. Maka nanti ada lagi pembahasan bagaimana menghadiri walimah, kan begitu. Jadi kalau walimahnya benar, maka menghadirinya adalah, dalam mazhab kita yang dikukuhkan adalah wajib. Tanpa ada udzur tentunya. Udzurnya banyak udzur. Tapi menurut kebanyakan ulama adalah sunnah juga mendatangi. Tapi sunnahnya mendatangi walimah atau wajibnya mendatangi walimah adalah jika memang sesuai dengan syariat. Tidak ada dugaan hartanya harta yang syubhat, harta yang ada haram-haramnya. Tidak ada dugaan di dalamnya ada kemaksiatan. Tidak ada dugaan di dalamnya terjadi ketidaknyamanan. Misalnya kalau kita datang ke sana, menjadikan orang di sana tidak nyaman, lebih baik kita tidak datang. Tidak nyaman karena mungkin watak kita, perilaku kita, atau mohon maaf, ada sesuatu yang tidak layak bagi kita, sehingga kalau datang ke situ malah jadikan tidak nyaman, maka tidak perlu datang. Intinya ada walimah. Maka kami himbau kepada siapapun yang mengadakan walimah itu tujuannya untuk mensyukuri karunia halal yang Allah berikan, dan juga untuk mengundang keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah. Maka pastikan walimah Anda dengan rizki yang halal. Rizki yang halal bersih, untuk mengundang rahmat Allah. Kemudian dengan cara yang halal. Jangan sampai dengan resepsi, dengan acara yang naudzubillah, dengan ada keharaman, mohon maaf, ada di situ satu tampilan, tontonan yang membuka aurat. Maka yang menghadiri pun tidak jadi wajib lagi, bahkan sunnah pun tidak menjadi haram kita menghadiri acara walimah yang seperti itu. Maka ini bukan masalah kesombongan, tidak, tapi kepatuhan kepada syariat. Maka jika suatu ketika ada satu hamba yang mengadakan resepsi pernikahan, akan tapi di dalamnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Lah kok ada orang tidak datang, hargai dong dia. Karena memang bagi dia tidak boleh datang, karena menghadiri tempat maksiat. Kecuali dikatakan oleh para ulama, jika kedatangannya menjadikan kemaksiatan dihentikan, maka dia harus datang. Wajib datang, menjadi wajib lagi. Wajibnya double. Wajib menghadiri walimah, wajib menghentikan kemaksiatan. Mungkin adalah dia seorang jenderal atau seorang tentara yang sangat bertakwa kepada Allah, atau seorang ini, sehingga dia sangat masyhur bahwasanya tidak senang dengan kemaksiatan. Tak-taunya apa? Diundang. Akhirnya apa? Telepon, saya mau datang, tapi hentikan itu semuanya. Waduh, Pak, cakep begitu. Kemaksiatan. Dan tolong kepada semua yang mengadakan pernikahan, Anda itu rindu kebahagiaan loh ya. Bahagia dari Allah. Bagaimana Anda meminta kebahagiaan dari Allah, tapi kita kurang ajar kepada Allah?
kebahagiaan apa yang akan kita dapat. Maka pastikan resepsi pernikahan Anda adalah bukan gebiarnya, tapi pasti rezeki yang halal. Dengan cara yang benar. Bukan foya-foya. Ya, semampunya. Yang indah. Yang nyaman. Yang mengundang kebahagiaan. Nah, ini adalah masalah walimah. Cuman ya itu tadi yang perlu kita cermati, kita ingatkan ada orang karena action di kampung. Gaya di kampung. Bukan sekedar dengan tontonan-tontonan yang naudzubillah, kadang-kadang mohon maaf, ada adik-adik putri kita, muslimah-muslimah yang seharusnya dia dijaga. Ternyata dia harus naik panggung, mohon maaf, kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Naik panggung, kemudian dengan baju yang membuka auratnya, kemudian dengan menggerak-gerakkan badannya, dan sebagainya ya. Kalau kita mendengar hal-hal semacam itu, kita sedih, banyak sedihnya. Sedihnya kepada acara tersebut, acara menjadi acara yang tidak diberkahi. Yang kedua adalah sedih seorang muslimah ditonton auratnya oleh orang yang hadir semuanya. Kemudian sedih lagi dari semua yang hadir menjadi bermaksiat. Yang semula adalah datang untuk mendapatkan pahala karena melaksanakan kewajiban mendatangi walimah, tapi ujung-ujungnya adalah dia malah mendapatkan dosa, mendapatkan murka Allah SWT. Jadi mengerikan. Akan tapi jika ternyata dan kita menghadiri suasana acara maulid di tempatnya orang-orang soleh, subhanallah, suasana syahdu, datang ke tempat tersebut ada perbincangan yang indah dari pihak keluarga mempelai perempuan, pihak mempelai laki-laki, kemudian ada nasihat, kemudian ada hiburan-hiburan yang islami, nasyid-nasyid dipandangkan, ada yang membacakan puisi-puisi, ada suasana indah sekali. Kemudian makannya juga enak. Jadi harus mahal yang demikian itu. Jadi kami himbau kepada semua jangan sampai hanya ingin action gebiar, rame-ramean. Wah, kalau gebiar nanti bahagia. Padahal itu semuanya menghabiskan uangnya, bahkan dengan ngutang-ngutang. Akhirnya nggak ada bulan madu bagi dia. Ada bulan asam sama bulan garam, pedih semuanya setelah menikah. Kenapa? Harus mikir bayar utang. Anda harus Anda tahu diri Anda sendiri, kemampuan Anda. Tidak usah ikut-ikutan kayak hidupnya orang. Kalau Anda mampu menyembelih satu kambing, sembelih satu kambing. 2, 10. Tapi kalau tidak mampu, jangan maksakan. Yang jadi masalah kadang kita tradisi di kampung. Maka kita perlu membudayakan kesederhanaan, itu penting banget. Bagaimana yang sederhana? Seperti itu. Jadi, adapun menghadiri walimah, kebanyakan ulama mengatakan memang adalah sunnah. Tapi Imam Nawawi sendiri mengatakan, di saat menyarai walimah bisyah itu, kemudian bicara tentang yang mendatangi, du'a ahadukum fal yujib, kalau fal yujib hendaknya menyambut. Kalau ada yang diundang untuk walimah pernikahan begitu, hendaknya dia memenuhi. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwasanya menurut pendapat yang dikukuhkan oleh Imam Nawawi saat itu adalah menghadiri walimah adalah wajib jika tanpa adanya uzur. Dan uzurnya Imam Nawawi juga menyebut di antara uzurnya ada maksiat di situ, ada syubhat hartanya di situ, ada orang yang mohon maaf menjadikan kita bermaksiat, buka aurat segala macam, itu akhirnya perkumpulan menjadi perkumpulan tidak syar'i. Maka itu menjadi uzur, tidak wajib lagi. Nah, maka kami ingin ada kerjasama yang baik. Jika Anda mengadakan satu acara, ayo jadikan acara itu menjadikan Anda dapat pahala karena Anda mengadakan acara sunnah, yaitu walimah. Kemudian yang datang pun menjalankan kewajiban dapat pahala. Wah, ini kan dapat pahala semuanya. Maka jangan bikin dosa. Sehingga keberkahan yang akan diperoleh oleh mempelai itu banyak sebabnya. Sebabnya dirinya sendiri telah melakukan satu sunnah Nabi SAW. Sebabnya lagi menjadikan sebab keluarganya mendapatkan pahala karena mengadakan walimah. Sebabnya lagi menjadikan orang yang datang mendapatkan pahala karena mendatangi walimah. Menjadikan syukurnya semakin maksimal. Gimana tidak berkah? Gimana tidak berkah? Akan tapi kadang satu acara pelaksanaan resepsi pernikahan tidak sesuai dengan syariat. Ikut IO, ikut tim, dia atur begini. Duh, bagaimana? Dia tidak mempelajari ilmu syariat. Makanya kami berharap event-event yang menangani hal-hal semacam ini lebih mendekatkan diri kepada cara-cara syar'i, dan insya Allah pasar Anda semakin besar dengan cara yang sesuai dengan petunjuk syariat Nabi SAW. Termasuk kami himbau salon. Mungkin kita akan bahas masalah ini insya Allah. Nanti ada salon, ada bagaimana pengantin itu apakah boleh dipajang atau tidak dan sebagainya. Insya Allah kan itu ada pembahasan juga di balik di seputar
walimah, termasuk ada lagi nanti belum sholatnya bagaimana, banyak harus dibahas. Ini bukan hanya seputar urusan walimah saja. Baik, insya Allah kita sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.